Ibu-ibu itu sepertinya apa? Terlalu sesak, agak maju lagi gitu. Ininya di paraset dimajukan lagi, ibu-ibu biar maju. Mari maju semua. Jadi, kalau yang belakang kasihan kalau di luar. Sebab dia di luar nanti nggak dapat makan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati Allah, Ketua PRN ini, PRN seluruh pengurus PRN, Ketua PRA dan seluruh pengurus PRA, para sesepuh Muhammadiyah, PCN GKB, berada yang hadir, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berjamaah bersama di masjid yang indah saya lihat. Semoga keberkahan, kemuliaan, dan kebahagiaan selalu menyertai kita bersama. Pagi ini saya diminta oleh panitia sebentar. Saya diminta oleh panitia Masjid At-Tanbir atau PRN GKB 4 Randuan BC ini menggapai Baiti Jannati. Bapak Ibu sekalian, kalau ada surga di dunia ini, surga itu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan cinta. Untuk menjadikan begitu itu apa semudah membalak-balikkan tangan? Semudah ini? Tentu tidak. Kalau ada orang baik di dunia ini, apa kira-kira? Ya kebalikannya tadi itu. Kalau ada berada di dunia ini adalah keluarga yang berantakan sampai kepada perceraian. Karena menurut penelitian, orang yang paling sengsara itu adalah menghadapi perceraian. Nah, sebelum ke sana saya kepingin membuat pertanyaan. Bapak Ibu
Apakah jenengan semua sudah mengenal pasangannya masing-masing? Kok gak kenal apa sih Pak? Termasuk anak-anak kita. Nah, coba diingat 5 hal yang Anda kenal terhadap pasangan jenengan masing-masing. Kalau bisa berarti bahagia. Kalau nggak bisa, nggak boleh pulang dulu. Apa kira-kira yang Anda kenal 5 hal dari pasangan jenengan masing-masing? Nanti saya tanya, nggak perlu nulis, nanti saya tanya. Jadi harus punya jawaban masing-masing. 5 hal kira-kira. Apa ya istriku yang aku kenal? Jangan sing cerai lah, sing jaluk sak nyek lah. Jangan itu. Yang baik-baik saja. Ibu-ibu juga begitu. Apa yang ibu-ibu kenal dari bapak? Nah, 5 hal ini. Untuk kenapa yang nomor 9 di Inggris tenor hot button, sesuatu yang mereka senang. Apa dari pasangan kita yang sangat senang? Nyonya sampai paling disenangi apa? Belum. Bapak-bapak juga tahu yang paling mereka senang. Kepingin ragu mana? Oh, gembur pulau tuh tak juga. Apa yang paling disenangi oleh pasangan kita? Tahu semuanya? Tahu apa kira-kira dulu macam-macam yang senangi ini Pak Sultan? Pak Jimmy tahu ya? Nah, ibu tahu ya. Pengalaman yang paling membuat mereka itu terkesan. Iya, ketika dulu mau melamar Pak Sultan. Ketika dulu mau resepsi Pak Sultan. Ketika dulu mau akad nikah, sama-sama kompes. Nah, apa yang paling terkesan? Impian. Nah, mimpi-mimpinya yang sekarang masih belum berhasil. Apa kira-kira? Ingat? Iya Pak Sultan, bapaknya itu mimpi, bukan mimpi dulu, mimpi punya cita-cita ini sampai sekarang masih belum bisa. Istri saya juga Pak Sultan, mimpinya kepingin ini. Tapi mimpi yang real, jangan mimpinya kayak Nobita. Nah, masih ingat Nobita kan itu kan kadang-kadang bilang masih lemah. Kalau masih muda, oh nggak ada yang muda sama sekali. Kamu mau berapa saya? Iya. Berapa? 13. SMP kelas 7, kelas 1 ya berarti. Nggak tahu Nobita, mimpi-mimpinya Nobita itu berhasil? Tidak, hanya Doraemon yang memberhasilkan, tapi terus Nobita nggak berani. Ini mimpi-mimpi pasangan kita yang iya Pak, belum bisa, tapi mudah-mudahan sebelum aja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dengan kesadaran. Insya Allah. Hal-hal yang membanggakan terhadap pasangan kita masing-masing. Oh, saya bersyukur Pak Sultan punya istri pinter masak, pinter masak. Tapi ya itu Pak Sultan belanja di mana tahan saya. Nah, itu jangan disebut. Bapak
Bapak juga begitu Bu, apa yang membanggakan Bapak? Kalau nanti pasangan kita tidak hadir, nah nanti pada bedanya apa sih Bu yang terkesan dari Bu? Kalau belas mateng aku gitu ya jujur-jujur orang Bu masuk kalau yang berkesan belas sama aku gitu. Apa yang membanggakan bagiku? Ya katanya judulnya tadi itu untuk menggapai baiti jannah. Untuk mencapai surga itu Bapak Ibu sekalian harus di dunia ini kita ciptakan surga dulu. Kalau di surga ini kita nggak bisa menciptakan, kalau di dunia ini kita nggak bisa menciptakan surga, menurut saya, maaf, mudah-mudahan saya salah. Nggak mungkin kita akan bisa mencita-citakan untuk menggapai surga yang sesungguhnya. Apa yang saya sebut, hal yang membahagiakan, hal yang menyenangkan, hal yang berkesan. Apalagi apa yang mereka kuasai, kehebatan masing-masing itu di mata kita nopo. Masa istri enggak hebat menurut kita? Nah, aku milih ibumu itu tidak hanya karena wajah. Karena aku memilih ibumu itu karena akhlak. Aku gak menemukan laki-laki yang lain. Ya memang kalau dibandingkan ya tangga lebih terlalu. Itulah yang hebatnya ibumu. Nah, Leo, aku milih bapakmu itu. Kan menurut ibu, kalau menurut cewek-cewek yang lain mungkin enggak. Karena satu-satunya yang mau itu baru ibu. Karena bapakmu punya kehebatan yang biasa. Nah, setelah tahun baru, kira-kira tahun ini akan mewujudkan apa? Nah, ibu-ibu punya cita-cita tahun ini apa sih kira-kira? Nggak ada tahun tiap tahun nggak ada yang sukses. Jangan bilang begitu dong. Tahun ini saya ingin ada impian ini maksudnya. Bapak-bapak juga begitu. Jangan senior nggak punya cita-cita Pak Jokowi nggak boleh begitu. Ngomong besok mau mati. Gitu. Meskipun tidak kepingin rumah baru, kendaraan baru, ingin punya villa, tapi punya cita-cita apa ya yang insya Allah akan bisa membahagiakan kita semua. Kalau berapa poin? 6 ya. Kalau 6 ini Bapak Ibu sekalian sudah kita jelmakan dalam pikiran kita, hati kita, apalagi kenyataan kita, insya Allah sudah menjadi benih-benih surga di dunia, apalagi di akhirat. Coba dibayangkan mama, kalau orang kalau begitu surga itu tidak ditentukan oleh level kita. Kalau makannya masih agak susah, pekerjaan agak susah, menyekolahkan anak agak susah, apa itu akan menjadi penyebab kita tidak masuk surga? Enggak kan? Kalau suami sama istri tiap hari apa? Itu bisa bahagia, bisa harmonis. Lalu surga apa mereka begini? Ya Allah sampai minta surga saya istri sendirian tanpa bapaknya juga doanya begitu. Ya Allah saya minta surga sendirian, saya minta diganti bidadari. Terus dari mereka, ya kamu nuduh ini. Gitu. Ya kecuali kalau istrinya itu
adalah seperti siapa istrinya Fir'aun itu? Aisyah, terus kok gak konfrontasi? Kalau sing Aisyah, istrinya Fir'aun dengan Fir'aun ya beda. Gitu, suratan takdirnya beda. Yang di sini istiqomah, yang di sini istiqomah mungkin. Lah kalau kita kan tidak, ya antara umpama enggak selevel betul ya 11-12. Gitu kan enggak jauh antara 11 dengan 2 begitu kan. Nah, itu bagus sekali. Tapi kalau saya mulai sekarang diingat, ya Pak Sultan, nanti saya harus brainstorming ini dengan istri untuk nukman-nukman, duduk bareng-bareng, saling untuk berbicara. Gitu. Kalau nggak ada penyusun itu nggak akan bisa sefrekuensi, segelombang, senopo. Sejalan, seiring, seia, serta. Yang disenangi, yang berkesan, impian bersama, yang membanggakan, saling menghebatkan, saling menyupport. Jangan bapak-bapak itu Bu, kalau sudah bapak itu tidak berkenan betul, itu didesak langsung. Terus didesak langsung, kata siapa itu terus mepet tembok bojomu itu Bu. Nek sampai desak terus akhirnya apa? Sudah syaratnya ucul tinggal kali jadi setruk nanti. Nah, 6 hal. Bapak-bapak agak maju loh yang baru datang itu biar tidak uyel-uyelan. Mungkin Pak maju kita. Ini agak maju. Nah, Bapak Ibu sekalian, di luar sana itu rumah tangga itu diriset banyak terjadi kekerasan. Suami istri saling membuli, suami istri saling cekcok dengan fisik. Jumlah kasusnya yang di sini ada 28.000. Korbannya laki-laki 6.000 loh. Laki-laki. Jadi kalau ada lagu banyak pria, kenapa itu sih? Dijajah wanita, ya Allah. Niku wanita kayak niku benengnya. Kayak siapa itu putri yang dari Mesir itu, Cleopatra begitu. Tapi yang lebih banyak lagi memang korbannya perempuan 24.000. Nah, apa nih? Nggak usah lah. Istri saya memang rotok, memang istri saya. Nah, perceraian tiap hari itu yang namanya di PA itu Bapak Ibu sekalian, saya pernah ke PA Jatim. Saya bukan ngurus cerai Bu, sorry ya. Kami mengantarkan anak-anak untuk ngurus waris dulu ketika surat waris ketika istri saya yang pertama meninggal. Jumlah orang cerai dengan orang nikah itu enggak sebanding. Penuh sekali saya lihat PA itu.
Kalau penghulu kita itu sehari menikahkan 5-6 itu sudah dianggap panen itu kan. Dan itu kan hari Jumat, Sabtu, Minggu saja kan. Senin, Selasa, Rabu itu jarang orang nikahan. Kecuali mungkin kepeksa kali ini nikahnya. Nama penyebabnya itu pertengkaran, masalah ekonomi, meninggalkan pasangan, KDRT, judi, mabuk, dihukum, zina, murtad. Poligami nggak terlalu banyak di atas, di bawah poligami. Oh, ibu-ibu banyak yang menerima, memang itu pintu surga itu. Madat kawin paksa cacat badan. Provinsi yang paling banyak itu Jawa Barat. Ini belum ketambahan yang foto tadi itu. Langit bayangkan. Astagfirullahaladzim. Saya nggak habis pikir, terus diskusi sama nyonya, terus rumah tangga itu apa yang dicapai kalau orang dari yang biasa-biasa punya prestasi terus masuk politik, gitu. Makanya saya tahun 85 cepat-cepat tobat, saya kembali ke Muhammadiyah. Bukan kembali ke jalan yang benar. Jangan cangkat terus saya dulu di partai, disuruh Pak Amin Rais, Mas Sultan, ayolah bantu saya nanti kalau sudah running well, berjalan bagus, sudah sampai ngurusi Muhammadiyah saja. Ini nyatanya tidak bisa tahun 2 tahun. Saya di foto teman-teman sudah jadi ketua. Gitu. Ya kalau orang di partai, Bapak Ibu sekalian tidak punya ruh yang kuat, banyak yang tergelincir. Ada teman kami ketua PWN di provinsi lain, tidak saya ceritakan. Beliau terus lebih senior dari saya, terus jadi anggota dewan, orang kaya raya tahun berapa itu, tahun 98 ya. Muktamar Muhammadiyah di Aceh itu 96 nih. Pak Harto belum lancar. Pak Harto berpidato itu saja sampai mengatakan, aku anak didik Muhammadiyah, dibesarkan di Muhammadiyah. Kata Pak Sinten, temannya Pak Amin Rais yang kurus pernah jadi menteri pendidikan itu, Yahya siapa? Yahya Muaimin. Min, ingat kalau Pak Harto memberitahu kita bahwa Pak Harto itu ya Muhammadiyah, oh ya, gitu kan. Kan itu kan keras Pak Amin pada Pak Harto ketika itu. Beliau sama-sama saya hadiri itu, belum ada partai. Setelah jadi DPR RI, terkena kasus masuk penjara dan meninggal di penjara. Ya Allah ya Allah, ini orang kaya raya, mantan ketua PWN. Banyaklah Bapak-Ibu sekalian, orang kalau sudah masuk partai itu, tidak, saya tidak menceritakan. Nah, baru mulai ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kan ibu-ibu, bapak-bapak kan sudah tahu semua kan? Wa dan min ayatihi, ayat-ayat kami, pelajaran-pelajarannya, tanda-tandanya, sesuatu yang bisa diambil sebagai meningkatkan iman dan takwa. An khalaqa, khalaqa itu apa? Khalaqa dengan ja'ala itu sama-sama menciptakan.
Kalau ja'ala ada yang mengartikan membuat. Apa bedanya menciptakan dengan membuat? Kalau khalaqa, dulu pernah saya sampaikan di mana, khalaqa itu dalam bahasa Inggris itu bukan make atau make, membuat, tapi kreasi. Kreasi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita apa? Kreatif. Biasanya apa? Dulu ini apa namanya? Mos. Kalau dulu mos kan sebesar ini, gitu. Pernah kan mos seperti ini? Enggak ya. Tapi ini mos yang terakhir ini lebih apa? Lebih bagus, lebih indah, kok lebih kreatif ya. Kreatif itu kita artikan apa Bapak Ibu sekalian? Sesuatu yang ada di situ kreasinya kok indah ya, kok kreatif, kok ini gawe pian bikin kotak-kotak terus ketok mestinya lebih kreatif lagi, dilapisi emas. Mas Rojak foto-fotonya maksud saya gitu. Nah, khalaqa itu diartikan kreatif. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang mengkreasi kita itu. Bapak Ibu dulu kebimbang, kenapa kebimbang itu? Kesesem. Aku nek bilang bapakmu biyen itu ya, gitu kan nyeritain anak itu. Kok omong gede duku, nek melaku itu, wis ta. Wong wedok iki sing gak kesem-sem gitu kan. Ate sing nyuwati bapakmu itu kalau WA dulu gitu kan. Gak ono sing diterima. Nek ibu tuh ndelok ae gitu. Kreasi itu begitu. Allah itu membuat manusia itu penuh dengan kreasi. Lalu ibu kalau masak penuh dengan kreasi apa betul? Nah, delok ya Allah, kate mangan gak mentolo. Sing kate mangan wong 10 tapi cuma sak piring. Lalu contoh, gitu, hanya dinikmati, dilihat saja. Itulah Bu. Jadi Allah itu mengkreasi apa? Lakum itu apa? Untukmu sekalian, lakum min ampusikum, min dari ampusikum, diri kalian semua. Allah mengkreasi dari diri kalian azwajan, apa azwaj? Pasangan. Jangan dibilang itu istri atau suami, pasangan. Allah itu membuat tumbuh-tumbuhan juga berpasang-pasangan. Ada pasangan kalau salah, ada salah betina, ada salah laki-laki, tapi dia tidak bisa kawin sendiri, harus dikawinkan. Kurma juga begitu, ada kurma betina, ada kurma laki-laki. Kalau di Indonesia harus dikawinkan. Kalau di sana tetangga-tetangganya Pak Jimmy nggak perlu kawin. Lo kok bisa Pak coba? Karena anginnya nopo, angin gebes gitu. Kalau salah tetap dikawinkan, kan nggak dikawinkan betul. Saya punya salah, tapi tidak ada serbuk laki-lakinya, ya jadi kempes-kempes begitu, nggak dimakan sepet. Kalau ditabur-taburi yang pejantannya itu, oh jadi salaknya bagus-bagus, tapi tidak seenak salak di dataran yang kering dan panas. Lombok sudah bisa. Litas kuno ilayali sama juga untuk taskunu apa? Taskunu itu berdiam diri.
Dari kata-kata sakana yukasinu, kata taskunu itu Bapak Ibu sekalian punya akar yang sama dengan sakan. Sakan itu apa? Ini dulu sakan. Apa? Rumah. Jadi tanda-tanda dari sebagian besar dari Allah itu khalaqalakum min anfusikum azwaja, adalah Allah mengkreasi dari dirimu sendiri untuk kamu sendiri juga adalah pasangan apa? Litaskunu. Maka di arti kita lantas kita jadikan sakinah. Sakinah itu dari kata-kata hampir sama dengan sakan yang artinya rumah. Nah, pokok sakinah itu, sakinah diartikan apa? Tentram, tenang, bahagia, damai, ayem, tentrem, apa lagi? Sejahtera bisa jadi. Nah, kalau sakan itu rumah, apa fungsi rumah itu? Dari sini kebahagiaan itu bisa kita capai untuk menggapai ketentraman, ketenangan, keharmonisan, kesejahteraan, kemareman, kesenangan dari rumah ini. Maka rumah itu fungsinya adalah satu, tempat ibadah. Ayo rumah kita ini menjadikan tempat ibadah kita. Perjuangan suami kepada istri, perjuangan istri kepada suami membentuk keluarga bahagia itu adalah ibadah. Ibadah itu kan dua kan, ibadah khos atau madho dan ibadah gitu. Ibadah yang khos yang madho itu adalah ya sholat, yang ngaji, yang puasa, yang berzikir. Lah ibadah yang umum itu ya suami melayani istri, betul nih suami melayani istri. Loh Bu, ibu itu nggak pernah diambilkan minum sama suami-suami ibu. Siapa yang pernah tangan? Loh, yang mesem-mesem itu enggak sama sekali. Ngomong Bapak sampai katanya titanya Nabi, pewaris Nabi, itibar Nabi. Nabi tidak pernah memberi minum istrinya. Enggak pernah ya Pak Nabi itu memberikan minum istrinya. Oh Nabi kok pernah, Nabi itu selalu gitu. Nabi itu yang masak, Nabi itu yang mencucikan. Tidak hanya baju yang nggak perlu kita sebut gitu. Nabi itu begitu. Jadi kalau bapak-bapak itu kepingin niru Nabi, Pak, ayo dong niru Nabi. Habis itu malah, gitu. Apa pun niru Nabi itu, bantu aku korak-korak. Kasih mbak, gitu. Saya tanya Bu, bapak-bapak, suami-suami ibu yang ikut merapikan setelah tidur, angkat tangan. Angkat tangan. Bapak-bapak juga begitu merapikan tempat tidurnya masing-masing. Saya mantu, saya bantu mantu kata menjerakan Raja Salman nih.
Wong kok ana pegawai atusan sing ngrapino apa ngerapikan. Apa itu Nabi kita itu seperti itu? Kapal Panglima Perang Amerika, kalian prajurit-prajurit setelah tidur yang mau merapikan tempat tidurnya, kalian memang benar-benar seorang tentara yang aku harapkan. Karena sebelum perang, kalian sudah tahu tugasmu masing-masing. Gitu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini rumah itu tempat ibadah, apapun yang bisa kita lakukan. Ya ada sih pembagian tugas. Sekarang ini saya mau nulis belum kesampaian. Sekarang itu sudah ada pergeseran antara tugas suami dan tugas istri. Sebelum COVID itu sudah ada mulai tumbuh itu. Tapi ketika COVID, wah betul-betul suami sudah gawe mie, paling belajar gawe mie, gitu kan? Nah, mulai gak iso masak, belajar ngewangi istri, belajar masak, begitu kan? Apalagi kalau istri, ya kemarin itu mama saya nggak tanya sama Mas Jaim Ukrawi, sama Mbak Ida, siapa itu yang di penjara kemarin? Yang ASDP itu, yang dibebaskan sama Pak Prabowo itu, Ida siapa itu? Bukan Ida Royani. Ida siapa itu kan? Tonggo saya itu. Nah, Mbak Ida itu kan wanita karir, bayangkan. Nah, suaminya Mas Jaim itu adalah seorang penulis wartawan, ya tentu sering di rumah kan. Gilang Jaim Ukrawi itu kan penulis terkenal, wartawan di bentuknya Tempo dan di Republika gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi Mbak Ida itu jarang di rumah, Mas Jaim yang nemani anak-anaknya, menjadi figur bapak rumah tangga. Seakan-akan, ini betul atau tidak, nanti saya tanya Mas Jaim benar kalau itu Mas sampai di rumah sendiri kan gitu. Terus apalagi kalau Bapak Ibu yang jadi chef itu banyak ibu-ibu atau banyak bapak-bapak. Ini kan terjadi pergeseran. Kami di kantor yang jadi pimpinan itu dari orang berapa nih? 25 apa? Di sekitar 24. Itu mayoritas perempuan. Selanang-lanang dulu gitu rek. Kok yang wani mengambil keputusan itu kan perempuan. Mohon maaf juga di saat itu juga begitu. Kepala sekolah, wakil-wakilnya itu perempuan semua. Iran apa ya? Iran sebentar. Di ASDP, Iran Puspita itu kan diambil oleh Pak Dahlan Iskan sebagai CEO di Amerika sana, di perusahaan terkenal, begitu kan, punya prestasi, punya kualitas bagus. Dahlan ketika itu menjadi Menteri BUMN, Mbak Ira sampai, wah, tapi gajinya sedikit loh, Indonesia kita itu belum begitu, Mbak Ira. Sing gajinya gede itu koruptor itu aja, Mbak Ira. Nggak apa-apa. Wah, Dahlan merasa berdosa. Saya nggak menulis terlalu banyak, nanti disangkanya saya nutup-nutupi Ira. Silakan orang lain saja, sama begitu. Oh, Pak Din ikut teriak-teriak. Semuanya, Renal Kasali ikut turun begitu. Oh, bayangkan orang punya prestasi kok dihukum. Saya tahu dari ini agak menyimpang sedikit nih. Jaim Ukrawi itu juga wawancara Pak Renal Kasali. Mas Jaim kok bisa sampai
hakim 3 ketuanya sudah tidak melihat celah, tapi kok yang 2 ini melihat celah. Sopo sing saksi ahli itu, saksi ahlinya itu Prof, yang diundang itu ahli keuangan. Jadi kalau ini barang harganya 100 miliar, kalau sekian tahun nggak dilihat itu barang masih bisa dipakai atau tidak, dilihat umurnya sudah menurun, wis gak ono harganya. Itu katanya Pak Renata saya begitu. Kalau orang itu hanya belajar teori, tidak belajar realitas. Wah, ini bisa menghasilkan duit lebih dari 100 miliar kok dihargai 3 juta, 4 juta. Sama kalau agama kita ini hubungan suami itu dicontohkan nabinya dan istri-istrinya itu luar biasa seperti itu. Nek digawe pengajian tok diapal-apal tok hadise, terus ininya dihafal-hafalkan saja sampai ketelen, nggak pernah dino kok. Ya nggak ada apa-apa. Kita kan hari ini kan tidak belajar teori, belajar ngoncek awak ide-ide. Saya juga begitu. Saya ditinggal, kenapa bapak-bapak itu mau baut ketika mau ditinggal istri dulu? Nggih, Pak Roza, mau baik sekali dengan istri mau ditinggal dulu. Kayak saya dulu pengalaman 8 bulan itu kena long covid, perut saya masih mual, kepala saya masih ngeluh. Saya kembali ke dokter, Pak Sultan, obat sudah saya kasih 1 Pak Sultan. Oke, nikah lagi. Bapak-bapak ini dulu jangan begitu ya. Nikah lagi urusan, berarti nikah kita tambah pecah. Karena teman saya itu yang poligami itu, saya tanya, Pak, aku mau acongan ngajari kok, ya ojo Pak Sultan, mandek kok aku, sirah aku kerasan kok pecah. Ya akhirnya dia mati duluan ketimbang 2 istrinya. Karena itu apa boten gitu. Sudah Pak Sultan, habis ketemu, aduh ya Allah. Begitu. Nah, sudah selesai ya. Ayo pulang kita praktekkan masih. Gitu. Nah tadi tempat ibadah madrasah, apa madrasah itu? Nah, Pak Sultan di rumah itu kita belajar kembali. Pak Sultan kita kan sudah tamat, pun S4. Dia kan bukan S3 lagi, S4 kita sudah. SD, SMP, SMA. Sertifikatnya sudah banyak Pak Sultan. Dia saling belajar. Walau kamu tuna illa wa antum muslim. Sudah utuh pasrah kita itu. Sudah apa belum? Dalam proses. Kalau dalam proses kan belum tamat. Masih ada waktu kita. Nah itu saling koreksi itu. Apa yang kurang? Ada kurang ojo nunutna sayangku, cantikku, bidadariku. Pernah bu bapak begitu? Kode-kode. Nggak itu pengen mlebu swarga ini sinten. Ya mudah-mudahan tidak ngomong rumput hijau. Enggak, rumputnya tetangga kuning kabeh. Wis layu, hanya rumput kita yang makin hijau. Begitu kan. Gitu, madrasah, rumah itu jadikan madrasah. Tempat kita untuk belajar dan belajar. Tidak ada tuntasnya. Minal mahdi ila
Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ini nggak ngerti kok belajar sampai di liang lahat ini loh, apa sih? Masa ngenteni Pak Mudi itu, engkau nek ditakoni malaikat, ngapa masa ngenteni begitu? Tak iso ngono, Pak. Nggih toh? Sampai sekarang itu belum punya jawaban saya. Kenapa kok sampai? Oh, itu menunjukkan bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Bahwa belajar itu tidak ada tuntasnya. Bahwa belajar itu nggak perlu ijazah. Lah ijazah kan sudah selesai, Bu. Wes oleh ijazah aku wis lulus. Gitu. Termasuk berbujuan ini nggak ada batasnya. Walaupun tuwek Pak Sultan pun dulu oh mboten kan ngoten Mbak. Iya aku biasa duwe waktu ya. Oh iya aku biasa duwe kesempatan. Oh iya aku sih duwe ruang. Oh iya aku sih iso. Oh iya tok jare malaikat bosen rek. Ket ngomong ya tok. Nggih. Itu kita nantikan menyadari Bapak Ibu sekalian. Kita nantikan menyadari, sebelum menyadari itu, mari apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan. Mohon maaf, tidak hanya istri saya yang baru ini saja. Kalau pagi tak ambilkan saya minum dulu gitu. Nyonya saya itu mungkin rodok jam lampu sepi, aku kok diambil-ambilkan. Mestinya aku yang ngambilkan, enggak, ya disi-disi antangi. Begitu kan? Wong saya mesti buka arek-arek wis tangi, aku ya tangi, begitu kan. Kalau dulu karena suka minum kopi, mohon maaf, saya buatkan kopi. Ibu itu suka begitu, nggih. Nggih, dari bapak-bapak nggih. Sorry ya dulu ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Ya apa dengan kita? Wong sudah sama-sama pensiun. Ya kan? Mau minta uang lagi aku. Wis gaji cicilan iki digawe koperasi iki gak kurang. Ya ada nuansa yang lain yang harus kita bangun. Nah kalau saya ngundang anak-anak yang pranikah yang nggak sampai ke sini, kita kan masih punya kesempatan, betul nggak? Lu kok gitu sih sebenarnya? Enggak, kita kan masih punya kesempatan kita. Ya kan? Tempat menyemai generasi, sampun sudah kita lakukan. Tempat surga kita, latihan kita menjadikan rumah ini sebagai surga kita. Baiti, jannati, surga kita. Apa yang ada kita nikmati. Nah sudahlah, dengan kekurangan itu menjadikan kita, oh kalau kurang lihat ke bawah. Kalau lebih, ya Allah nggak terlalu berlebih saja, ya lihat ke bawah lagi. Itu kan. Jadi yang namanya bahagia itu bukan hanya yang namanya harmonis itu bukan karena kemolekan, kecantikan, kegantengan, kemewahan, kebagusan, enggak. Tapi apa yang betul-betul kita rasakan yang dari dalam. Rumah itu jadikan tempat rekreasi bersama. Recreation. Ada ide apa, Bu? Ada ide apa, Pak? Untuk kita menebar hari ini kebaikan. Oh iya, ayo didoakan teman kita. Mbak, pripun kabarinya? Semoga sekeluarga sehat dan berkah. Berpahala apa buatan kira-kira? Nah, kita itu gampang mencari pahala. Dengan ini gampang, apalagi di sini nomor lazismu. Nah. Lazismu pakai BSI, Bangku Mandiri, tak transfer 2.500, entek nganggo bank tok iki. Nggih ta?
Nah, makanya Lazismu harus banknya banyak. Ya punya BSI, ya punya Mandiri, ya punya BCA. BCA ada yang syar'i kok. Gitu. BNI, jadi orang milik begitu. Lah, karena transfernya pas-pasan. Nah, kecuali kalau kita nggak kasih kawang 2.500 gak bisa menyelesaikan saya kan begitu kan. Rekreasi. Ladang amal kita di rumah itu, meskipun kita ini Bapak Ibu sekalian hanya berpikir, Papa, oh itu kan Jumat berkah, ayo buat sarapan pagi. Oh ini kan Sabtu berkah ya, masuk Jumat berkah. Gitu. Oh ini Ahad berkah, oh ini Senin berkah, oh ini Selasa berkah, oh ini Rebu berkah, oh ini Kamis berkah, balik ke Jumat berkah lagi. Setiap hari Bu, pernah saya mencerita di Indonesia itu, karena malaikat itu setiap matahari terbit mengutus 2 orang Allah itu, 2 malaikat. Malaikat ini yang selalu menjaga kebajikan, yang ini malaikat yang satu melototi orang yang melakukan kemudaratan, dosa. Dan kedua-duanya ini selalu berdoa, ya Allah yang pagi ini melakukan kebajikan, fisabilillah, mau bersedekah, mau infak, muliakan dia ya Allah, anugerahilah rezeki yang berkah ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Pokoknya doanya entek ngamek untuk dia itu. Langsung malaikat sing rada ganjeng ini, napa rada ganjeng itu? Ya dia akan mendoakan orang-orang yang pagi ini tidak berbuat kebajikan, apalagi berbuat jahat. Yang tidak berbuat bajikan, nggak mau sedekah saja itu didoakan jelek sama malaikat ini. Nah kita tadi sudah berbuat apa? Kebajikan. Oh saya kan sudah datang di acaranya Pak Sultan. Kata Bu nek mboten mawon Bu. Saya malah jadi catat Allah, subuh gak bisa wiritan, lama-lama langsung ngeciprat saya. Ini nanti tidak langsung pulang, langsung ke Bojonegoro. Besok pagi ada Ahad pagi, ada PDM ketemu, saya minta LPC RPM-nya ngumpulkan juga untuk memotivasi agar Bojonegoro bisa meraih keunggulan kayak Gresik dulu GKB. Setelah GKB kecamatan kok sampai saat ini kabupaten muncul yang lain. Napa tidur lenger. Napa pun cukup aja Pak Sultan GKB dulu wis diwakili. Kok tenang. Mboten, masjid ini harus jadi nanti masjid unggulan. Insya Allah. Tiap pagi kita harus bersedekah seberapapun. 1.000 mampu Bapak Ibu. Lo kok betul belakang minimal 1.000, 2.000 tiap pagi. Syukur-syukur kita bisa lebih. Gitu. Karena doanya malaikat yang berawasi tadi dulu. Belum berawasi, ya Allah pagi ini orang yang nggak mau berimpak. Mungkin dengan ya Allah jalan kupingnya betul apa-apa, ludeskan dia ya Allah, hancurkan dia ya Allah, naudzubillah min dzalik, begitu kan ya. Yang kita bawa kalau di surat Maryam 98 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina amanu, apa terjemahnya? Sesungguhnya orang beriman, wa amilu sholihat, apa amilu sholihat? Orang yang selalu beramal soleh, kalau disuguhi minum gitu dan bisa diminum bismillahirrahmanirrahim. Ini kan amal soleh. Kalau saya disuguhi kopi,
Betul apa-apa, kalau boleh saya minta air putih saja. Gitu saya tamu yang baik kan begitu. Loh, Pak Sultan badan minum kopi. Niki kan disampaikan mawon. Karena lambung saya belum kuat, begitu kan. Nah, oh gini. Betul apa-apa Pak Sultan, kopi niki pun enten. Napa pernah lambung sampe dodol obat napa nyugi karo kopi sampe niku. Niku lho nek saya melembung terus saya jadi gak karu-karuan sampean bertanggung jawab ta begitu kan. Amal sholihat. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang yakin, wa amil sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, yaj'alu, dia dijadikan lahum bagi mereka ar-Rahmanu, oleh yang Ar-Rahman. Siapa yang Ar-Rahman itu? Allah yang maha kasih itu mudah. Napa mudah? Mudah itu dari kata wadada. Kalau kita ini sebelum ini setelah ini mestinya kalau kita berdoa ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Bapak Ibu kalau nyebut Asmaul Husna pernah nyebut Al-Wadud? Jarang. Paling ya Rahman, ya Rahim. Sing paling kata ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ya Allah paling rezeki ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak itu tok mawon. Sing ngapal ya Rozak tok mawon. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur agak jarang. Menapa malih ya Muhaimin, ya jagalah kami, jagalah kami. Ya Sabur, ya Sabur jarang tambahan. Yang Wadud. Mungkin mau badut saya itu kan nanti diingatkan. Jam berapa sih Pak saya terakhir Pak? Sampai maghrib kan ini. Berapa menit lagi? 15 menit. Oke. Terakhir last battle. Rumah itu jadikan last battle. Apa last battle itu? Pertahanan terakhir. Benteng terakhir. Kalau sudah rumahnya orang-orang muslim itu jebol, rusak pun dunia. Qaryah Thayyibah sudah rusak. Kalau tidak Qaryah Thayyibah, desa-desa itu sudah tidak mencerminkan keharmonisan, negeri pun jadi rusak. Paham ya? Nah, buat difoto mawon. Marriage is a serious business. Bisnis yang serius itu ya rumah tangga. Yang dari dulu batin serius lah, pokoknya bati teman-teman. Lah bati ini berkeluarga itu apa? Untuk berkeluarga itu apa? Ya surga dunia, surga. Nah, itu visi besarnya. Lalu bisnis itu kan hanya dolek duit. Nah kalau memang dolek duit itu adalah dalam rangka untuk membangun keluarga yang tadi itu, yang sakinah tadi itu, betul nopo. Ya mari kita Bapak Ibu sekalian, jenengan semua punya rumah kan, punya kendaraan kan, sedianya sepeda motor, punya tabungan kan, punya rumah tanah yang lain kan. Seberapa banyak yang akan kita bawa? Rumah seperti itu Pak Rozak boleh 100 juta? Enggak boleh. 200 juta? Enggak boleh. Gitu. Lah kita terus rumah kita di surga itu sudah nyelengi batu bata berapa? Gendengnya sudah kah? Lantainya sudah kah? Berapa kita? Nggih. 2000 tadi cukup nih, tapi nopo 2000? 2000 tadi nopo apa? BSG? Ya Allah, cari malaikat pun boten nopo-nopo ya Allah, timbangin boten belas. Itulah Bapak Ibu sekalian. Ayolah kita berpikir.
Ya, ayolah kita berpikir. Ya kalau umur sekian mungkin ada anak-anak. Ya mari anak-anak diajak. Terus kira-kira sing digawa ayah mbek bunda itu piro nah? Kalau kita masih punya harta sekian, ibu harus bicara begitu, bapak-bapak harus bicara begitu. Supaya saling memahami. Sebab nak, tidak hanya ibu bapak, kalian semua nanti akan berkumpul menjadi keluarga. Kalau ada yang kita bawa, nek sholat uwis, kalau puasa sudah, ngaji sudah, umroh sudah, haji kadang-kadang enggak. Ya paling tidak loh Pak Sultan, apakah kita yang tidak bisa haji juga harus bersedekah? Oh iya dong. Sebab kan kalau orang itu mati, Bapak Ibu sekarang kan nggak ada, ya Allah hidupkan saya lagi supaya nanti saya bisa sholat, saya bisa umroh, saya bisa puasa, enggak kan? Kenapa? Bersedekah. Harus kita paksa. Ya kalau kita menuruti kebutuhan dunia, nggak ada habis. Yang nyolong tambang sekian, triliun aja nggak ada habis-habisnya, apalagi juga ya, makanya kalau kita nggak bisa uangnya di rumah itu apa? Oh iya sih kopi aku duwe kopi telu gitu, aku duwe kopi telu sih tak kekno, duwe baju piro habis tak lungsur begitu kan. Kalau Pak Jimmy itu punya kopi banyak, termasuk saya dikasih ini gitu kan. Nah, kalau kita itu tidak berpikir untuk sangu kita khalidina fiha abada, kita nggak akan bisa kumpul surga kelak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini fisabilillah, tadi itu saya Pak Rozak, wah ini alhamdulillah sandal itu mulai tertata. Pak Rozak tak amal sing sandal ngadep ini tak. Tapi mungkin ibu-ibu terus jenengan itu terus ditatak wong, kapan iso natak wong begitu. Wong kok awake dhewe mawon. Nah, kalau semua tadi itu bisa noto awake dhewe, sandal itu bisa rapi nggak keluar semua. Gitu. Supaya masjid kita yang sudah bagus, oh kita menambahi kebagusan. Gak melbu masjid itu dikipatno begitu itu. Jari malaikat, wah itu nopo ngeten iki ya Allah. Itu mesti ning kok salate ya mesti ya gak busuk paling ya. Nggih to, wong sandale gak ditoto sing apik. Mari kita mulai sekarang saoba saontek kita ya Allah. Ini membawa kebajikan atau setuju? Kurang keras, setuju? Ya supaya kita ini betul-betul membangun di dunia ini surga kita. Gitu. Ayat ini wa kaifa dan kaif. Napa kaif? Ya apa bagaimana tadkhunahu? Napa? Engkau sekalian mengambilnya niku balike rojaknya itu ke mahar apa yang diberikan lelaki kepada istrinya itu. Wakaf dan sungguh abdo itu sama dengan Allah menyebut bumi dan langit itu fakot faldo. Fakot itu apa? Luas. Para astronot itu kalau sudah keluar dari orbit bumi melihat takjub melihat bumi kita, masya Allah. Loh ngoten kok ada mobile kita ngomong bumi nek bulat itu ngawur. Mergowal ardo virosan. Bahkan bumi itu dihamparkan kan koyok karpet kan pret gitu loh. Loh ya apa lah nek misale bunder, ya karpetnya melok bunder, Bro. Lah wong karpet ini dawa ya begini gitu itu loh. Sekali waktu mbok nopo kangen numpak astronot ngeten nggih ndelok bumi. Iya ketok. Ya Allah, yang namanya laut air kok gak muncrat begitu.
Abdo jadi apa? Kamu itu berhubungan suami. Wakat abdo ba'dukum ila ba'dukum sesudah kalian ila ba'dun dan sesudahnya. Ini hubungan suami istri itu luas, nggak terjangkau. Seakan-akan tidak ada rahasia di antara kita. Wa akhadna minkum dan akhadna aku ambil minkum dari kalian ketika akad nikah itu misakon ghalidho. Misak itu apa? Perjanjian ghalidho itu yang berat, yang kokoh, yang penuh pertanggungjawaban, yang penuh dengan konsekuensi. Jadi kalau terjadi akad nikah itu seluruh malaikat yang di langit sana menyaksikan dan Allah sendiri pun juga menyaksikan. Ini kula misakon ghalidho. Mung cuman aku nikahkan engkau fulan dengan putriku dengan mas kawin bla 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 bla. Dibayar tunai halal. Cuman itu. Makanya orang kalau beriman dan beramal soleh menjadikan wakdah yaj'alu lahumur rahmanul wadda. Allah menjadikan dia wadud, penuh kasih sayang. Orang kalau beriman dan amal soleh itu Bapak Ibu orangnya humble. Apa humble itu? Super, tawadu, khudu, taat. Jadi rendah hati, nek ngomongin mboten kungkang-pengkungkung. Itu tandanya berarti iman dan amal solihatnya masih belum berproses bagus. Penuh cinta kasih. Maka wawadah itu cinta kasih. Allah itu Bapak Ibu sekalian al-wadud itu ya Allah. Kalau engkau punya sifat al-wadud, maka anugerahkan bagi saya dan istri saya punya al-wadud seperti sifatmu itu yang penuh cinta kasih. Mungkin ibu bapak tanya, loh Allah punya cinta kasih kayak suami istri, lebih dari sekedar suami istri. Tapi jangan berpikir terus Allah itu punya libido begitu. Anak kecil mikir orang tua bisa apa betul? Nggak bisa, sesama manusia aja. Anak kecil berpikir untuk orang tua aja nggak bisa. Apalagi manusia berpikir soal Allah. Wala tafakkaru fi khalqillah walakin tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi khalqillah. Tidak lagi, jangan berpikir soal bagaimana Allah itu diciptakan, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Betul gaduh otak kita. Allah itu punya sifat wadud. Makanya doa kita, ibu-ibu, sering-sering membaca al-wadud, 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 al-wadud. Kalau sudah sakinah tercapai, samara, sakinah, mawaddah tercapai, keluarga kita ini menjadi keluarga yang penuh rahmah. Rahmah itu keberkahan. Dulu masih sendirian, tidak bermanfaat, bagi yang lain lebih luas. Setelah berumah tangga, bermanfaat untuk keluarga besar, untuk tetangga, untuk siapa. Nah kalau saya masih terbatas Pak Sultan, makanya pakai HP untuk kebermanfaatan, pakai mulut kita untuk kebermanfaatan, pakai tenaga-tenaga kita untuk kebermanfaatan. Duduk bahwa kita ini diberi Allah banyak. Tunjukkan kata Allah, wala tukabirullah ala ma hadakum. Itu tutup jangan disembunyikan nikmat Allah yang telah aku berikan itu kata Allah. Gitu. Apa? Ketemu orang senyum, salam, menyapa. Pak Rozak, sampean pun sarapan dere. Oh, dereng Pak Sultan kula nggih sarapan.
Boleh? Cukup? Nggak perlu bertanya, guys. Siap melaksanakan sama-sama, saya juga melaksanakan. Nanti saya ditagih istri saya. Bibi, tadi jangan ngomong saja ya, praktek nang aku ya, Bu. Oh, sudah. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima istighfar kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Saya yang berdoa, Bapak Ibu cukup mengamini dalam hati saja supaya tidak campur manuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, yang Maha Ghafar dan yang Maha Ghafur, ya Ghafar ya Ghafur, bersamailah keluarga kami dalam ampunan ya Allah, sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja ya Allah, yang tidak kami sengaja, Kau selalu membimbing kami ya Allah, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya ilal akhirah. Ya Allah, anugerahilah kami pasangan-pasangan yang elok, yang membawa kebahagiaan bagi kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan solihat, generasi yang soleh-solihat ya Allah. Anugerah kami yang rezeki yang halalan thayyibah ya Allah, yang keberkahannya bisa bermanfaat untuk fisabilillah. Dan kami mampu ya Allah menyisihkan sebagian ya Allah. Kami tahu ya Allah Kau tidak minta seluruhnya. Kami tahu ya Allah Kau tidak minta seluruhnya. Minta sebagian dari apa yang kami cintai. Dan yang kami cintai itu adalah harta benda kami ya Allah. Bukalah lebar-lebar pikiran kami, hati kami, dan mudahkanlah tangan kami dan kaki kami untuk melangkah, untuk bersedekah, untuk berinfak. Syukur ya Allah kami untuk berwahab ya Allah. Ya Allah, anugerah kami iman dan takwa yang dalam proses ini untuk capai keutuhan iman dan takwa yang Kau harapkan itu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzaba kana gharama. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li suyukhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina ahya' min amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.